Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu. Untuk video ini kami akan memberikan video yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila, di mana kita tahu semuanya bahwa profil pelajar Pancasila ini di dalam sistem pendidikan Indonesia ini memiliki peran yang sangat vital, di mana semua kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran, dengan pendidikan, muaranya adalah pembentukan profil pelajar Pancasila ini. Mengapa toh kok harus ada profil pelajar Pancasila? Kemudian makna pentingnya itu seperti apa? Kemudian posisinya dalam sistem pendidikan Indonesia juga dalam struktur kurikulum itu bagaimana? Terus yang terakhir juga bagaimana cara kita mengajarkan profil pelajar Pancasila ini kepada siswa-siswa kita di kelas. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti akan kami sampaikan tentang 7 urgensi, 7 arti penting profil pelajar Pancasila. Tetapi sebelumnya ada 3 hal pokok, urgensi pokok yang perlu kita pahami. Kesimpulannya dulu. Yang pertama, profil pelajar Pancasila merupakan visi besar, cita-cita, tujuan utama pendidikan, sekaligus komitmen penyelenggara pendidikan dalam membangun sumber daya manusia Indonesia, di mana profil pelajar Pancasila ini merupakan penunjuk arah bagi seluruh pemangku kepentingan, baik tingkat nasional sampai ke tingkat daerah, sampai guru-guru di kelas-kelas, bagaimana mereka memahami dan mengajarkan tentang profil pelajar Pancasila ini. Sekaligus profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang sehari-hari dibangun, dibiasakan, diajarkan, dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar. Karakter dan kemampuan ini adalah perwujudan dari nilai-nilai Pancasila sekaligus pengejawantahan dari tujuan pendidikan nasional. Jadi kalau kita bicara tentang tujuan pendidikan nasional adalah terbentuknya para pelajar dengan profil pelajar Pancasila ini. Nah, untuk itu kita langsung masuk ke bahasan 7 urgensi dari profil pelajar Pancasila. Ada 7 urgensi mengapa profil pelajar Pancasila penting dikuasai oleh semua peserta didik di seluruh Indonesia. Urgensi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila sebagai bintang penuntun pembelajaran. Profil pelajar Pancasila merupakan misi yang jelas, relatif kekal, sehingga dapat dijadikan penunjuk arah yang konsisten meskipun terjadi perubahan-perubahan kebijakan dan praktik pendidikan di tingkat nasional, daerah, dan di sekolah. Hingga profil pelajar Pancasila ini menjadi pegangan pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi anak-anak Indonesia di ruang-ruang belajar yang lebih mikro. Jadi nanti ketika ada perubahan kurikulum atau perubahan tentang kebijakan tentang asesmen nasional, maka profil pelajar Pancasila ini tetap menjadi bintang utama dan juga bersifat tetap. Apapun kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sampai di ruang-ruang belajar, muara utamanya adalah pembentukan pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, urgensi yang kedua adalah profil pelajar Pancasila sebagai rujukan perancangan kurikulum. Profil pelajar Pancasila merupakan elaborasi dari tujuan pendidikan nasional dan juga merupakan intisari dari SKL, intisari dari standar kompetensi lulusan. Kalau di tingkat PAUD itu STPPA. Selanjutnya nanti SKL beserta standar nasional pendidikan lainnya, yaitu ada standar isi, standar proses, standar penilaian, menjadi rujukan untuk pengembangan kurikulum nasional. Intinya adalah pengembangan kurikulum nasional rujukannya adalah profil pelajar Pancasila. Karena kalau kita bicara tentang profil pelajar Pancasila, itulah elaborasi dari tujuan pendidikan nasional. Kemudian urgensi yang ketiga, profil pelajar Pancasila sebagai kualitas lulusan. Profil pelajar Pancasila ini sebenarnya dirancang untuk menjawab suatu pertanyaan besar dan penting.
yaitu peserta didik dengan profil seperti apa toh yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia ini loh berhasil ketika dia meluluskan peserta didik seperti apa? Jawabannya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila itu apa toh? Pelajar Pancasila itu dideskripsikan dalam sebuah kalimat, yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ada 3 diksi ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pelajar sepanjang hayat, yaitu siswa-siswi yang ketika nanti lulus sekolah dia masih suka dengan belajar, dia masih cinta dengan ilmu. Nah, ketika mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi pembelajar yang cinta dengan ilmu, cinta dengan belajar, tentu saja mereka nanti akan menjadi pribadi yang kompeten, dan sekaligus mereka harus berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Kemudian urgensi yang keempat adalah profil pelajar Pancasila sebagai upaya mencapai cita-cita bangsa. Kita tahu semuanya bahwasanya pemerintah sudah punya visi untuk tahun 2030, yaitu ingin memastikan bahwa seluruh pelajar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui pendidikan. Kemudian urgensi yang kelima, profil pelajar Pancasila dirumuskan untuk menyiapkan warga negara sekaligus warga dunia. Jadi lulusan dari sistem pendidikan Indonesia bukan hanya jago kandang saja, tetapi mereka juga mampu berbicara di tingkat dunia. Berbicara seperti apa? Yaitu berpartisipasi dan berkontribusi dalam memecahkan masalah global dengan tetap memegang jati diri bangsa Indonesia. Untuk mencapai cita-cita bangsa, sistem pendidikan tidak saja perlu menyiapkan pelajar untuk mampu menghadapi tantangan nasional saja atau global saja yang sedang dihadapi saat ini, tetapi mereka juga harus mampu merespon berbagai peluang serta tantangan yang akan semakin menantang di masa yang akan datang. Kemudian urgensi yang keenam adalah profil pelajar Pancasila sebagai rumusan karakter dan kompetensi abad 21. Kita tahu semuanya bahwa dunia ini berkembang sangat dinamis sekali, bahkan tidak bisa kita prediksi. Nah, ketika dunia sudah berubah, tentu kompetensi yang kita bekalkan kepada siswa juga harus menyesuaikan. Di mana kita sekarang sudah berada di era abad 21, era industri 4.0, di mana pada abad 21 ini salah satu karakter yang harus dikuasai siswa adalah 4C, yaitu ada kolaborasi, ada kerjasama, ada komunikasi, dan juga ada berpikir kritis, di mana keempat-empatnya itu sudah dimasukkan, sudah dilebur ke dalam dimensi dari profil pelajar Pancasila. Jadi ketika kita nanti mengajarkan profil pelajar Pancasila, maka kompetensi abad 21 sudah termasuk di dalamnya. Dan yang terakhir, urgensi profil pelajar Pancasila adalah untuk kesejahteraan jiwa dan raga. Maksudnya ketika semua siswa-siswi kita itu memiliki profil pelajar Pancasila, maka mereka akan memperoleh kesejahteraan jiwa dan raganya. Kenapa? Karena ketika mereka nanti menghadapi tantangan zaman, mereka sudah kita bekali, mereka sudah siap, dan mereka insya Allah bisa survive untuk menghadapi perkembangan zaman. Mungkin hanya itu saja yang kami sampaikan. Di video yang akan datang kami akan jelaskan secara lengkap dan detail tentang profil pelajar Pancasila. Apakah itu profil pelajar Pancasila, bagaimana cara menyusunnya, siapa yang menyusunnya, bagaimana cara kita mengajarkan ke anak, nanti akan kami bahas di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.